Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku. Selamat datang kembali di channel kita tercinta. Tempat kita belajar bersama soal weton, spiritualitas Jawa, dan rahasia-rahasia hidup yang sering tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati. Semoga video kali ini bisa jadi jalan terang untuk hidupmu. Pernah gak kamu lihat seseorang yang berkali-kali terhindar dari bahaya? Sudah hampir celaka, selamat. Sudah hampir jatuh, malah dapat pertolongan tak terduga. Dan lucunya, itu bukan sekali dua kali, tapi sering. Katanya sih, mereka bawa perlindungan gaib sejak lahir. Dan dalam hitungan weton Jawa, memang ada beberapa weton tertentu yang seperti selalu diselamatkan semesta. Kecelakaan terhindar, bahaya lewat, bahkan musuh pun segan. Siapa saja mereka? Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan share ke teman atau keluargamu yang mungkin punya salah satu weton ini. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar, biar kita semua dilindungi dari segala mara bahaya, baik yang kasat mata maupun yang tak terlihat. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan sekadar hari lahir, tapi juga jendela untuk memahami karakter, takdir, dan bahkan energi penjagaan seseorang. Ada yang terlahir dengan watak keras, ada yang rezekinya deras, dan ada pula yang selalu terlindungi, baik secara spiritual maupun secara fisik. Mereka ini ibarat anak emas semesta. Gak banyak gaya, tapi punya semacam aura perlindungan yang kuat. Nah, dalam video kali ini, kita akan bahas 4 weton yang dikenal punya perisai gaib, selalu selamat dari bahaya, dan seperti dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Bisa jadi kamu salah satunya. 1. Weton Sabtu Ponlur terlahir dengan benteng gaib. Ada orang yang terlahir seperti dikelilingi perisai. Bukan perisai dari logam, tapi dari sesuatu yang tak kasat mata. Energinya seperti memantul setiap kali ada niat jahat yang diarahkan kepadanya. Dan dalam kepercayaan kejawen, mereka yang lahir di weton Sabtu Pon dipercaya sebagai salah satu yang memiliki benteng gaib alami sejak lahir. Weton ini memiliki Neptu 16, Sabtu 9 Pon 7. Ini adalah salah satu nilai weton tertinggi yang mencerminkan kekuatan energi lahir batin dalam satu paket. Angka 9 melambangkan kekuasaan, ketegasan, dan pengaruh spiritual yang tinggi. Sementara angka 7 dari Pon mewakili kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kekuatan intuisi. Ketika keduanya bergabung, lahirlah sosok yang kokoh, baik secara fisik maupun secara batin. Orang yang lahir di Sabtu Pon biasanya punya watak keras, tapi adil. Mereka bisa jadi sangat diam, sangat sabar, tapi begitu batasnya dilewati, energinya seperti badai. Mereka jarang mencari musuh, tapi sangat sulit dikalahkan. Bahkan bukan karena mereka melawan dengan tangan, tapi karena alam seperti tidak membiarkan mereka disakiti terlalu lama. Dalam kisah spiritual Jawa, Sabtu Pon sering dianggap sebagai anak angin atau penjelajah takdir, yang hidupnya mungkin tidak selalu lurus dan tenang, tapi setiap rintangan yang datang selalu bisa mereka taklukkan. Mereka bisa jatuh, tapi tidak hancur. Dan setiap kali jatuh, mereka bangkit lebih kuat, seperti baru diberi kekuatan tambahan. Ada kisah menarik dari seorang pemuda Sabtu Pon yang berjualan makanan di pinggir jalan. Suatu hari, gerobaknya hampir ditabrak mobil karena sopir yang mabuk. Tapi anehnya, roda gerobaknya macet secara tiba-tiba beberapa detik sebelum mobil lewat. Padahal sebelumnya tidak ada masalah. Setelah diperiksa, roda itu kembali normal. Kejadian itu membuatnya selamat dari kecelakaan fatal. Ketika ditanya, dia hanya bilang, "Saya cuma baca doa waktu itu." Banyak orang percaya, itu bukan sekadar doa. Itu adalah reaksi dari perlindungan gaib yang menjaganya. Weton ini juga dikenal sangat tidak cocok untuk disakiti secara zalim. Banyak kejadian yang menunjukkan bahwa orang yang menyakiti Sabtu Pon, baik lewat fitnah, tipu daya, atau niat jahat, akan mendapatkan balasan cepat. Entah itu dalam bentuk kehilangan, penyakit, kehancuran usaha, bahkan mimpi buruk berulang yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan karena Sabtu Pon pendendam, tapi karena benteng gaib mereka memiliki sistem pantulan otomatis terhadap energi jahat. Dalam beberapa tradisi,
Sabtu Pon dianggap memiliki hubungan dengan leluhur yang dulu berprofesi sebagai penjaga spiritual, abdi dalam keraton, atau sesepuh desa. Energi leluhur itu tidak hilang, tapi diwariskan turun-temurun melalui garis darah dan tanggal lahir. Jadi wajar jika mereka ini seperti punya pasukan tak kasat mata yang berjaga-jaga. Satu hal yang juga menonjol dari Sabtu Pon adalah instingnya. Mereka bisa tahu kalau sedang dijebak. Mereka bisa merasakan kalau seseorang sedang berpura-pura baik. Dan yang lebih aneh lagi, mereka sering melihat tanda-tanda sebelum sesuatu terjadi. Entah lewat mimpi, lewat suara, atau hanya perasaan tidak nyaman. Mereka bukan paranormal, tapi jiwa mereka sangat dekat dengan dunia energi. Tapi, perlindungan ini bisa melemah jika si pemilik weton menjadi sombong, serakah, atau berbuat zalim kepada orang lain. Karena sejatinya, energi gaib itu bekerja berdasarkan keseimbangan. Kalau Sabtu Pon melukai orang lain dengan sengaja, maka bentengnya bisa retak dan bahkan menghilang. Jadi, mereka dituntut untuk tetap hidup dengan hati-hati, adil, dan menjaga keseimbangan batin. Buat kamu yang lahir di weton ini, bersyukurlah. Tapi jangan anggap ini sebagai tameng untuk hidup sembrono. Perlindungan gaib bukan berarti kebal. Tapi kamu diberi kesempatan lebih banyak untuk selamat dan kembali ke jalan yang benar. Gunakan itu untuk membantu orang lain, bukan untuk menakuti. Dan buat yang punya teman, pasangan, atau saudara Sabtu Pon, rawat hubungan itu baik-baik. Karena saat kamu berada di dekat mereka dan hatimu bersih, kamu pun bisa ikut terlindungi. 2. Weton Kamis Pahing Lur, penjaga alam melindungi langkahnya. Orang yang lahir di weton Kamis Pahing seringkali tampak biasa saja di mata orang lain. Tidak banyak tingkah, tidak pula terlalu sering muncul ke permukaan. Tapi justru di balik ketenangan dan kerendahan hatinya itu, mereka menyimpan energi penjagaan yang sangat kuat. Dalam tradisi Jawa, Kamis Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki hubungan erat dengan penjaga alam, khususnya unsur tanah dan langit. Mereka disebut sebagai penerus garis damai, atau orang yang membawa aura keseimbangan ke sekelilingnya. Nilai Neptu Kamis Pahing adalah 17, Kamis, 8 Pahing, 9, ini bukan angka sembarangan. Angka 8 sendiri sering diidentikan dengan kekuatan tak tergoyahkan, simbol dari kekokohan dan pengulangan takdir. Maka ketika angka ini muncul 2 kali, seperti dalam Kamis Pahing, ia membentuk pola energi ganda, menyebabkan orang-orang yang lahir di bawah weton ini dikelilingi oleh aura pelindung kuat, terutama terhadap bahaya fisik, energi jahat, dan bahkan niat buruk orang lain. Pernah dengar kisah seseorang yang lolos dari kecelakaan hanya karena terlambat 1 menit? Atau seseorang yang seharusnya berada di tempat kejadian, tapi mendadak membatalkan rencana tanpa sebab? Banyak dari cerita semacam itu datang dari orang-orang dengan weton Kamis Pahing. Bukan karena kebetulan, tapi karena dorongan batin mereka sangat peka terhadap ancaman tak kasat mata. Mereka seperti memiliki alarm spiritual dalam tubuhnya. Jika ada niat jahat dari seseorang, Kamis Pahing biasanya sudah bisa merasakan. Kadang mereka merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan tiba-tiba mimpi buruk yang terasa nyata. Dan anehnya, setelah mengikuti firasat itu, mereka justru terhindar dari hal buruk yang mengintai. Ini bukan kebetulan semata, tapi sinyal dari penjaga gaib yang menyertai mereka. Dalam dunia spiritual Jawa, Kamis Pahing diakini berada dalam perlindungan makhluk halus baik, seperti hodam tanah leluhur atau makhluk penjaga pohon tua di sekitar rumah. Bukan berarti mereka memelihara sesuatu, tapi karena sejak lahir mereka memang membawa frekuensi damai, dan makhluk-makhluk ini merasa nyaman berada di sekitar mereka, sehingga ikut melindungi. Ada kisah seorang pria Kamis Pahing yang nyaris jadi korban begal. Saat sedang berhenti di pinggir jalan karena motornya mogok, 2 orang mencurigakan mendekat. Tapi belum sempat menyerang, tiba-tiba ada suara keras seperti gong dari dalam hutan kecil di dekat situ. Padahal tak ada siapapun di sana. 2 begal itu panik dan lari terbirit-birit. Pria itu pun selamat tanpa bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Banyak orang percaya, itu adalah bentuk intervensi gaib dari makhluk penjaga yang tak kasat mata. Kamis Pahing juga memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Mereka jarang panik, bahkan ketika berada dalam situasi berbahaya. Dan inilah yang membuat mereka makin kuat secara spiritual. Karena dalam ajaran Jawa, semakin tenang seseorang saat menghadapi cobaan,
semakin terbuka jalur perlindungan dari semesta. Namun, perlindungan ini bukan berarti kebal terhadap semua hal. Kamis pahing tetap bisa sakit, tetap bisa jatuh. Tapi uniknya, setiap kejatuhan mereka selalu cepat pulih. Bahkan, kadang dari kegagalan itulah muncul jalan-jalan baru yang lebih besar. Seperti diberi jalan belakang yang tidak disangka-sangka, tapi justru lebih selamat dan membawa berkah. Buat kamu yang lahir di Kamis pahing, penting untuk selalu menjaga hati. Perlindungan gaib itu tidak bisa diminta dengan ego, tapi datang dari ketulusan. Selama kamu hidup dengan niat baik, tidak menyakiti sesama, dan menjaga keselarasan dengan alam sekitar, energi perlindungan itu akan terus menjagamu, bahkan ketika kamu tidak sadar sedang dalam bahaya. Dan buat kita semua, pelajaran penting dari weton ini adalah, terkadang perlindungan terbesar bukan yang terlihat kuat, tapi yang terasa lembut dan datang dari niat yang bersih. 3. Weton Selasa Kliwon Lur, doanya mengguncang langit. Kalau kamu pernah kenal seseorang yang terlihat biasa, suka menyendiri, tapi setiap kali dia berdoa, seperti ada kekuatan yang bergerak di balik semesta, besar kemungkinan dia lahir di weton Selasa Kliwon. Mereka ini bukan orang yang suka pamer, apalagi mengumbar kekuatan. Tapi diam-diam, doa mereka bisa menjadi tameng dari segala bahaya, bahkan untuk orang-orang yang mereka sayangi. Neptu dari Selasa Kliwon adalah 11, Selasa, 3 Kliwon, 8. Kombinasi ini dianggap sangat khas karena menyatukan energi, tenaga dalam, dari angka 3 yang melambangkan kedalaman batin, dengan angka 8 yang dikenal sebagai simbol kekuatan spiritual tinggi dan energi penjaga leluhur. Orang-orang yang lahir pada weton ini sering membawa aura, pendiam tapi dalam. Seperti air sumur yang tenang di permukaan, tapi menyimpan kekuatan luar biasa di dalam. Dalam cerita-cerita rakyat Jawa, Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan anak langit yang terluka, yaitu jiwa-jiwa yang sejak lahir dipilih semesta untuk mengemban kesabaran, tetapi diberi perlindungan khusus dari langit. Mereka bisa saja tumbuh di lingkungan yang tidak mudah, menghadapi banyak rintangan hidup, tapi entah kenapa, mereka selalu lolos dari jerat yang membahayakan. Salah satu ciri utama dari Selasa Kliwon adalah kekuatan batin yang luar biasa. Mereka mungkin tidak rajin berbicara atau tampil, tapi sekali mereka menengadahkan tangan dan berdoa, alam seperti membuka jalan. Bahkan banyak kejadian aneh dan menyentuh yang terjadi setelah mereka berdoa dalam tangis. Ada kisah nyata dari seorang wanita tua Selasa Kliwon yang hidup sangat sederhana. Suatu hari, rumahnya hampir terbakar karena korsleting listrik. Tapi anehnya, api itu hanya membakar kabel, tidak menyentuh tirai, perabot, atau atap yang mudah terbakar. Padahal menurut logika, rumah itu seharusnya ludes. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Saya sempat berdoa sambil tiup air, dan cipratkan ke kabel." Itu bukan mantra. Itu adalah doa yang tulus dari hati yang bersih. Energi perlindungan dari Selasa Kliwon tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga sering menjalar ke orang-orang terdekatnya. Mereka ini tipe orang yang kalau mendoakan kamu dalam diam, hidupmu bisa terasa lebih ringan. Kalau kamu pernah merasa nyaman banget dekat seseorang, padahal dia tidak banyak bicara, mungkin dia adalah Selasa Kliwon yang secara tidak sadar menjadi tameng dari energi negatif yang menyerangmu. Sisi lain yang menarik, weton ini juga seringkali diperingatkan oleh alam. Mereka bisa merasa tidak enak hati sebelum sebuah kecelakaan terjadi. Mereka bisa bermimpi tentang simbol-simbol aneh yang ternyata jadi petunjuk nyata. Dan ketika mereka mengikuti intuisi itu, mereka bisa selamat dari bahaya besar. Inilah yang sering disebut orang Jawa sebagai petunjuk langit, yang hanya diberikan pada orang-orang dengan hati yang jernih. Namun, Selasa Kliwon juga punya beban batin. Karena seringkali merasakan lebih banyak, mereka mudah merasa lelah secara spiritual. Mereka bisa menyerap energi negatif dari lingkungan, dari orang yang berniat jahat, bahkan dari tempat angker. Maka dari itu, orang-orang Selasa Kliwon perlu sering menenangkan diri, dengan meditasi ringan, berzikir, duduk di tempat sejuk, atau sekadar mendengarkan gamelan atau suara air. Buat kamu yang lahir di weton ini, percayalah, kekuatanmu bukan di otot atau suara, tapi di getar batinmu yang tulus. Doamu bisa menyelamatkan bukan hanya dirimu, tapi juga orang lain. Tapi tetap jaga hati dan niat, karena kalau hatimu mulai kotor atau dendam, kekuatan itu akan menjauh. Dan buat kamu yang punya orang terdekat Selasa Kliwon,
sayangi mereka. Kalau mereka sudah diam dan berdoa untukmu, kamu gak perlu takut apapun. Langit akan menjagamu lewat mereka. 4. Weton Rabu Legi Lur, jalannya terang. Musuhnya bingung. Orang yang lahir di weton Rabu Legi seperti selalu berjalan di atas jalan yang terang. Bukan karena mereka tak pernah diuji, bukan juga karena hidup mereka bebas masalah, tetapi karena setiap langkahnya seperti mendapat penerangan, baik dari intuisi, energi batin, maupun perlindungan gaib yang menyertai tanpa mereka sadari. Bahkan ketika ada yang berniat jahat terhadap mereka, niat itu seperti lumpuh di tengah jalan. Musuhnya bingung, maksud jahatnya tidak berjalan mulus, dan mereka sendiri tak paham kenapa bisa gagal. Weton ini memiliki nilai Neptu 12, Rabu, 7 Legi, 5. Nilai ini termasuk unik karena berada di angka tengah yang mencerminkan keseimbangan antara akal, batin, dan langkah lahiriah. Dalam tradisi kejawen, Rabu Legi dianggap sebagai weton pemilik cahaya batin, atau dikenal juga dengan sebutan Candraning Praja, jiwa yang selalu dibimbing dari dalam, bukan hanya oleh logika, tapi oleh petunjuk yang datang dari tempat yang lebih tinggi. Rabu Legi seringkali tidak menyadari bahwa hidupnya tampak mulus dibanding orang lain. Saat orang lain jatuh karena keputusan ceroboh, mereka seperti selalu dapat ilham untuk memilih jalan yang benar. Saat orang lain panik dalam kesulitan, mereka justru tetap tenang dan melihat celah solusi yang tidak terlihat oleh yang lain. Pernah ada kisah dari seorang ibu Rabu Legi yang hendak pergi menjemput anaknya dengan motor. Di tengah jalan, ia merasa ada dorongan kuat untuk berbalik arah dan pulang. Padahal tidak ada hal aneh saat itu. Beberapa menit kemudian, barulah ia tahu bahwa di rute yang akan ia lewati tadi, terjadi kecelakaan beruntun. Ia selamat karena mengikuti intuisi yang tidak bisa dijelaskan. Dan ini sering terjadi berulang kali dalam hidupnya. Rabu Legi juga dikenal memiliki aura sejuk. Mereka ini bisa dibilang sebagai penetral lingkungan. Saat mereka hadir di sebuah tempat yang kacau, secara ajaib suasana bisa berubah jadi tenang. Kalau mereka masuk ke ruangan yang penuh konflik, orang-orang bisa jadi lebih kalem tanpa sadar. Dan inilah mengapa banyak orang merasa nyaman dan aman berada dekat Rabu Legi. Aura mereka seperti menghalau energi negatif. Namun, sisi menarik lainnya adalah, Rabu Legi itu sering membuat orang yang berniat jahat merasa gelisah sendiri. Ada cerita unik tentang seorang tetangga yang iri pada usaha milik Rabu Legi, dan hendak mengirim energi negatif lewat ilmu hitam. Tapi anehnya, sang pengirim justru sakit selama berhari-hari, dan mimpinya dipenuhi bayangan putih terang yang menatap tajam. Akhirnya, ia sendiri yang datang minta maaf. Itu karena perlindungan Rabu Legi tidak menyerang, tapi membalikan niat buruk secara halus dan tak terduga. Secara spiritual, banyak orang sepuh bilang bahwa Rabu Legi dijaga oleh penuntun terang dari leluhur yang semasa hidupnya dikenal sebagai guru, ulama, atau pemuka adat. Karena itulah, keturunan dari garis ini sering mendapat jalan hidup yang terang walau tidak mencari-cari. Mereka tidak banyak bicara soal kelebihan, tapi kelebihannya bekerja diam-diam. Yang membuat Rabu Legi semakin unik adalah kemampuannya dalam memaafkan. Mereka bukan tipe yang menyimpan dendam, dan justru karena itu, perlindungannya semakin kuat. Semakin mereka bersih hatinya, semakin terang jalannya. Dan musuh-musuh yang mencoba menjatuhkan justru kehilangan arah dan amunisinya sendiri. Namun, Rabu Legi juga punya tantangan, mereka harus waspada terhadap rasa malas spiritual. Karena terlalu sering merasa baik-baik saja, mereka bisa lupa untuk menjaga koneksi batin dengan Sang Pencipta. Jika mereka mulai jauh dari doa, mulai sibuk dengan dunia, perlindungan mereka bisa redup. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk terus menjaga keseimbangan lahir dan batin. Untuk kamu yang lahir di Rabu Legi, sadari bahwa kamu tidak sekadar beruntung. Kamu dijaga dan dibimbing, bukan untuk sombong, tapi agar kamu jadi terang bagi orang lain. Gunakan energi itu untuk membantu, bukan menundukkan. Berdoalah bukan hanya untuk keselamatanmu, tapi juga untuk sekitarmu. Karena ketika kamu menyalakan cahaya untuk orang lain, semesta akan menambah terang dalam hidupmu sendiri. Dan untuk siapapun yang mengenal Rabu Legi, rawat hubungan itu. Jadikan mereka teman, bukan musuh. Karena kamu tidak akan tahu seberapa besar perlindungan semesta yang sedang kamu dekati lewat mereka. Sedulur spiritual yang bijak,
4 weton tadi bukan berarti orang-orang sakti atau manusia sempurna. Mereka tetap punya masalah, tetap bisa sakit, dan bisa sedih seperti manusia biasa. Tapi, mereka diberi benteng tak kasat mata yang membuat hidup mereka selalu diarahkan ke tempat yang lebih aman. Bahkan saat sedang jatuh, selalu ada tangan yang menarik mereka kembali naik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, energi batin, dan warisan spiritual dari leluhur. Dan kalau kamu tidak punya weton-weton tersebut, bukan berarti kamu tidak dilindungi. Perlindungan bisa dibangun lewat kebaikan, ketulusan, sedekah, dan sholawat. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukan hanya tanggal lahir, tapi niat baik dan amal kita sendiri. Sekarang giliran kamu cerita. Apakah kamu punya pengalaman nyaris celaka tapi tiba-tiba selamat tanpa alasan? Atau punya keluarga yang berkali-kali lolos dari bahaya? Coba cek wetonnya, siapa tahu termasuk salah satu dari yang kita bahas tadi. Tulis kisahmu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena masih banyak pembahasan menarik seputar weton, kejawen, dan rahasia hidup lainnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaikmu, biar rezekimu lancar, hidupmu selamat, dan hatimu tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.